Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai kompensasi bagi manajemen pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Putu Ari Pertiwi Sanjiwani, SEMM. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Witnyana absen 12, kemudian ada Desi Pratiwi absen 13, Iga Dian absen 14, G Dwi absen 15, Cahyadi absen 16, Siska Dara absen 17, Audi Orlanda absen 18, Dwi Pramita absen 19, Sandi Putra absen 20, Yunita Ayu absen 21, dan saya sendiri Dewi Alfianti absen 22. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Selain itu, kompensasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung itu berupa gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Nah, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian atas berpedomanan atas perjanjian yang disepakati untuk membayarnya. Selanjutnya, insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan seperti asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Kompensasi menurut para ahli. Menurut para ahli, kompensasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Tesler pada tahun 2017, kompensasi adalah bayaran yang diberikan kepada karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan karyawan. Yang kedua, menurut Sedar Mayati pada tahun 2019, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk balas jasa kerja karyawan. Yang ketiga, menurut Avandi pada tahun 2018, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan. Yang keempat, menurut Nawawi pada tahun 2011, kompensasi adalah penghargaan ataupun ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusinya dalam bentuk mewujudkan tujuannya. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Wibowo pada tahun 2019, kompensasi adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Baik, saya Iga Dian absen 14 akan menjelaskan mengenai karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Jadi paket kompensasi total untuk manajer itu terdiri dari gaji, tunjangan, dan kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif ini dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Yang akan saya bahas yaitu mengenai rencana insentif jangka pendek atau short term incentive plan. Nah, yang pertama itu ada total kantong bonus. Jadi total kantong bonus ini merupakan jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dalam tahun tertentu. Ada beberapa cara untuk membentuk kantong bonus, yaitu yang pertama, bonus sama dengan persentase dari laba atau metode yang paling sederhana. Banyak perusahaan tidak menyukainya karena berarti perusahaan harus membayar bonus meskipun ketika laba rendah. Lalu yang kedua, bonus didasarkan kepada persentase laba per lembar saham. Lalu yang ketiga, bonus didasarkan pada laba dari modal yang diinvestasikan. Lalu yang keempat, bonus didasarkan pada pertambahan laba dibandingkan laba tahun lalu. Lalu yang akan saya bahas yaitu mengenai carryovers, yaitu pada metode ini pembayaran bonus ditetapkan pada kebijakan manajemen atau komite dewan direksi setiap tahun. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh formula dan dewan direksi dapat melakukan penilaian. Namun kekurangannya adalah bonus kurang berhubungan langsung dengan prestasi sekarang. Yang terakhir yaitu kompensasi ditunda atau deferred compensation, yaitu bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya itu 5 tahun. Pada metode ini, pembayaran sebagian didasarkan kinerja beberapa periode yang lalu. Keuntungan dari metode ini terutama adalah mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kelemahannya dalam keadaan tertentu, manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda jika dia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan.
Baik, materi selanjutnya yakni rencana insentif jangka panjang atau long term incentive plan. Suatu asumsi mendasar dari banyak rencana insentif jangka panjang adalah pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Di antaranya yang pertama stock option atau pilihan saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham. Yang kedua saham Factom atau Factom shares, memberikan sejumlah saham kepada para manajer tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Yang ketiga, hak apresiasi saham atau stock appreciation right adalah untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai dari saham saat diberi penghargaan sampai dengan tanggal kemudian hari yang telah ditentukan. Selanjutnya yakni saham kinerja atau performance shares. Rencana imbalan kinerja saham adalah memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah tercapai. Dan yang terakhir adalah saham kinerja atau performance unit. Pada rencana kinerja unit, bonus tunai dibayarkan ketika target-target jangka panjang tertentu tercapai. Corporate officer dalam sistem pengendalian manajemen adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuan strategis. Mereka berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pengendalian yang efektif. Corporate officer dalam sistem pengendalian manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi corporate officer. Fungsi utama dari corporate officer dalam sistem pengendalian manajemen meliputi 6 fungsi. Yang pertama, perencanaan, menetapkan tujuan strategis dan operasional perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian, memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, pengukuran kinerja, menilai hasil dan efektivitas dari strategi yang diterapkan. Yang kelima, pengambilan keputusan, menggunakan informasi yang diperoleh untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, keenam, komunikasi, menyampaikan informasi penting kepada semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada manfaat corporate officer. Manfaat dari corporate officer dalam sistem pengendalian manajemen mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, pengawasan kinerja. Corporate officer membantu memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai rencana. Yang kedua, identifikasi penyimpangan. Corporate officer dapat mendeteksi penyimpangan dari rencana yang ditetapkan sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Corporate officer memastikan bahwa sumber daya, baik waktu maupun biaya, digunakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, peningkatan akuntabilitas. Corporate officer berperan dalam meningkatkan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi, memastikan setiap individu bertanggung jawab atas tugasnya. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Corporate officer berfungsi sebagai penghubung antara berbagai bagian dalam organisasi, memfasilitasi komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, keenam, dukungan pengambilan keputusan. Corporate officer menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis yang tepat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki dan membahas materi mengenai manajer unit usaha. Nah, untuk menambah wawasan kalian, kita akan membahas dulu dari pengertian mengenai manajer unit usaha. Nah, sebenarnya apa itu manajer unit usaha? Manajer unit usaha adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional suatu unit atau divisi dalam sebuah organisasi. Nah, tugas utama mereka itu untuk memastikan bahwa unit usaha tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Nah, di sini kita akan membahas nih dan mengulik lebih dalam mengenai peran manajer unit usaha. Nah, di sini terdapat 5 peran, yaitu yang pertama, perencanaan strategis, di mana manajer itu bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan rencana strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, di mana mereka harus mengelola sumber daya manusia, finansial, dan juga material secara efisien. Yang ketiga, pengawasan operasional. Nah, di sini manajer unit usaha harus memastikan bahwa semua operasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Yang keempat, pengambilan keputusan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, manajer sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya yang terakhir itu adalah komunikasi dan koordinasi, di mana manajer itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan timnya serta dengan manajer tingkat atas. Nah, selanjutnya kita akan menghadapi tantangan apa saja nih yang kira-kira dihadapi oleh seorang manajer unit usaha. Yaitu yang pertama adalah persaingan pasar. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, itu manajer itu harus selalu mencari cara untuk membedakan produk atau layanan mereka dari pesaingnya ya. Selanjutnya adalah perubahan teknologi, di mana teknologi itu kan terus berkembang dan manajer itu harus mampu beradaptasi serta memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, itu kepuasan pelanggan. Nah, menjaga kepuasan pelanggan adalah tantangan utama manajer di mana manajer itu perlu mendengarkan umpan balik dari pelanggan untuk melakukan perbaikan. Dan yang terakhir itu adalah krisis ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan mengenai teori keagenan. Hubungan keagenan muncul dari perikatan antara dua orang atau lebih. Manajer bertugas mengambil keputusan dan mewakili kepentingan pihak yang menunjuk yang disebut para pemilik dengan pihak lain yang secara umum berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Teori keagenan berfokus pada penentuan kontrak yang efisien yang mempengaruhi hubungan antara manajer dan pemegang saham. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, manajer dan pemegang saham memiliki informasi yang simetris, yang artinya baik manajer maupun pemegang saham memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk memberi keuntungan pada diri sendiri. Dan yang kedua, resiko yang dipikul manajer berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti manajer mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima. Selanjutnya, peran komunikasi dalam mengatasi konflik keagenan. Pemberian kompensasi kepada eksekutif bertujuan untuk memotivasi mereka agar bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik. Kontrak kompensasi yang baik dapat mengurangi asimetrik informasi antara prinsipal dan agen, sehingga agen termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, hubungan kinerja perusahaan dan kompensasi eksekutif. Kinerja perusahaan seringkali menjadi dasar penentuan besaran kompensasi eksekutif. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada eksekutif sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian mereka. Materi selanjutnya yakni pengaruh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional juga berperan dalam hubungan keagenan ini. Investor institusional dapat melakukan pengawasan terhadap keputusan manajerial, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko konflik kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusional yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kompensasi eksekutif, karena mereka lebih terdorong untuk bekerja maksimal demi meningkatkan nilai perusahaan. Nah, hubungan antara keagenan dan kompensasi sangat penting dalam konteks manajemen perusahaan. Melalui struktur kompensasi yang tepat, pemilik dapat memotivasi eksekutif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, sekaligus mengurangi risiko konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang teori keagenan dan penerapan strategi kompensasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Selanjutnya kami akan menjelaskan studi kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia tentang gaji upah pekerja. Situasi di Papua telah mencapai titik kritis dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang masif, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Rakyat Papua mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan yang parah. PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan multinasional menghadapi mogok pekerja akibat perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam $1,5 sampai dengan $3. Padahal dibandingkan gaji di negara lain mencapai $15 sampai dengan $35 per jam. Sejauh ini, perundingan menemui jalan buntu. Sementara manajemen menolak tuntutan kenaikan gaji tanpa alasan yang jelas. Biaya CSR yang digembar-gemborkan pun minim, tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT Freeport Indonesia.
sementara rakyat Papua harus menanggung kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang dampaknya tak ternilai hingga generasi mendatang. Padahal menjaga hubungan yang baik dengan pekerja adalah keharusan untuk mendukung kinerja perusahaan. Pemerintah dinilai gagal memberikan teladan dalam mengelola MNC dengan kebijakan penuh privilege yang justru tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah yang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI untuk mengantisipasi ancaman mogok kerja terkait pemutusan hubungan kerja 3 karyawan yang melakukan intimidasi fisik. Kasus ini diproses berdasarkan ketentuan Pedoman Hubungan Industrial atau PHI dan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. PKB dalam hal ini telah mengakomodasi aspirasi pekerja termasuk kenaikan upah pokok 40% dalam 2 tahun, di mana angka ini jauh di atas rata-rata nasional yaitu 10-11% per tahunnya. Untuk mencegah konflik, PT FI atau PT Freeport Indonesia dan SPSI juga membentuk krisis manajemen komite guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan juga harmonis. Pada kasus ini, PT Freeport Indonesia telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia atau HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang mogok kerja sah dilakukan, di mana PT Freeport Indonesia telah melanggar beberapa pasal, salah satunya pasal 139 mengenai pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur tentang prosedur yang harus diikuti oleh pekerja dan serikat pekerja sebelum melakukan mogok kerja. Pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara garis besar menjamin hak setiap individu untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. PT Freeport Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain bertentangan dengan PP 76 tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dan melanggar undang-undang. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama, karena hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. PT Freeport Indonesia sangat tidak etis di mana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerjaan Freeport di negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Saran, sebaiknya pemerintah Indonesia cepat menanggapi masalah ini dan cepat menanggulangi permasalahan PT Freeport Indonesia karena begitu banyak SDA yang ada di Papua. Tapi masyarakat Papua khususnya dan negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di Papua. Jangan sampai pihak lain mendapat semakin banyak untung dari kekayaan yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.